Malam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini kasih waktu 15 menit ya, sementara perkembangan AI ini udah sangat luar biasa sekali, maka mungkin saya agak cepat aja nanti ya. Baik, jadi saya akan menyampaikan materi tentang AI dan impact-nya pada kehidupan, serta bagaimana mengharmonisasikan mesin dan human value ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini udah ada self-driving cars, kemudian kita juga bisa punya virtual agent ya, jadi misalkan mau bangun jam 4 pagi untuk salat subuh atau salat malam misalkan, bagaimana membuat hotel reservasi, kemudian apakah besok akan hujan atau tidak, sekaligus pada saat yang bersamaan play music, kemudian kira-kira kalau misalkan ada acara di akhir pekan di Bali misalkan dan sebagainya, itu kita bisa saat itu dengan gampang kita bisa set semuanya. Demikian juga dengan kondisi di kesehatan dan sebagainya, ini sudah semakin canggih ya, di beberapa kondisi di luar negeri itu sudah berdasarkan DSS ya. Kalau di kita mungkin belum sampai ke sana, tapi sebagian besar di Singapura misalkan sudah sampai ke sana ya. Demikian juga dengan healthcare, semuanya sudah banyak robotik yang semuanya bisa ke sana. Terus kemudian sosial untuk teman anak kecil juga dan sebagainya juga banyak ya. Terus kemudian recording in progress sampai ke military robot juga demikian juga. Nah, tidak ketinggalan juga kalau kita lihat di pendidikan ya, karena seperti topik kita tadi adalah pendidikannya. Jadi konteksnya adalah smart learning education sudah sedemikian ini juga. Jadi bagaimana untuk user generated media. Jadi siswa dan mahasiswa sendiri juga udah bisa generate konten, kemudian bring your own devices, itu juga kita sekarang udah teknologi kemana-mana, mobile learning sampai rich digital media juga semuanya udah kesana semua. Sampai akhirnya juga social media for learning juga udah mulai jadi ini. Jadi hingga sekarang ini akhirnya apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim jelas ya, agar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Dalam konteks seperti ini semua udah sekarang kembali lagi ke kalau kita orang IT sih justru memang inilah eranya gitu ya, dimana siapa yang punya kemampuan skill maka dia akan bisa berkompetisi. Tapi kalau yang tidak punya kemampuan ya silahkan minggir di sana. Ini kalau di dunia IT seperti itu. Nah, dalam konteks ini memang akhirnya abad 21 sudah menjadi AI itu sudah jadi magnifier ekonomi dan politikal dan bahkan fisikal ya. Kita bisa juga AI itu jadi tools yang paling penting ya. Jadi untuk untuk managing dan mitigasi beberapa risiko. Nah, jadi pertumbuhan AI yang pesat ini bisa jadi merusak dan bisa jadi menguntungkan tergantung sudut pandang yang mana kita akan bisa bawa kemana sesuai dengan kondisi itu. Nah, masalahnya keseimbangan risiko ini tidak tergantung pada teknologi yang berkembang, namun seberapa cepat, luas, dan bijaksana manusia dalam menerapkan reformasi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan. Jadi persoalannya kembali lagi kepada manusianya. Jadi teknologi hanya sekedar teknologi, tapi kembali lagi ke manusianya bagaimana secara bijak memanfaatkan. Nah, beberapa konteks yang terkait dengan AI ya, itu adalah AI itu tidak berkaitan dengan self-awareness ya, kesadaran, kemudian worldly knowledge, understanding, kemudian ability to feel atau suffer. AI itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan rasa, moral, dan responsibility atau freedom. Ini satu hal yang sudah jamak dianut di luar kan. Nah, di sisi lain sekarang ini kondisinya adalah AI bisa melawan bias berbahaya dalam pemikiran manusia hanya jika dirancang untuk tujuan itu. Kalau tidak ya enggak. AI juga bisa memodelkan ruang tindakan yang jauh lebih besar dan melampaui keterbatasan manusia dalam kecepatan kognitif. AI tidak dibatasi pada heuristik kognitif manusia, di mana solusi baru itu bisa diterapkan dengan metode yang baru. Jadi tidak kaku pada metode-metode yang ada yang sebelumnya. Jadi heuristik sifatnya. Tapi beberapa kondisi yang seringkali terjadi adalah bahwa AI ini kan super intelligent ya. Jadi,
kemudian akan robot jadi pemimpin, kemudian Skynet skenario, jadi istilahnya itu Skynet itu ibaratnya dunia digital ya, jadi semuanya terhubung, connected satu sama lain sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya, masing-masing semuanya tercatat sehingga akhirnya semua bisa diketahui. Ini ada kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali menghinggapi banyak orang. Yang paling kritis adalah jobless future ya, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang semula ada, kemudian dari adanya AI maka akhirnya jadi hilang ya, sampai kemudian ada e-wallet dan sebagainya, semua juga ke sana. Nah, tapi di sisi lain adanya AI juga menimbulkan harapan bahwa ternyata AI ini akan bisa mempercepat ini amplified humanity, kemudian humanity unbound, jadi keterbatasan manusia sudah bisa dihilangkan, kemudian bisa juga bahwa AI dan human itu nanti akan bisa partnership sampai satu sama lain. Bahkan ada kondisi yang ini lagi adalah new age of reason. Jadi semua kemungkinan itu bisa ada karena adanya AI. Nah, dalam konteks ini AI itu udah sangat berkembang luas terutama di scientific dan medical discoveries ya. Kemudian bagaimana mengoptimalisasi resources use, kemudian bagaimana human drug atau busy work itu bisa dikurangi, kemudian business productivity juga bisa ditingkatkan. Ini semuanya bisa didukung dengan adanya AI. Nah, persoalannya adalah di dalam kondisi saat ini, mungkin yang sebagian besar mungkin bisa ada ini adalah renewal of undervalued human skill itu sekarang udah mulai, AI udah mulai ada yang bisa dikembangkan untuk empathy ya. Nah, jadi untuk compassion for others itu udah mulai dikembangkan juga, meskipun ada sebagian pihak yang sampai pada satu kondisi bahwa mungkin nggak akan sampai wisdom nantinya ya. Tapi kalau saya sebagai orang IT ya, as long as kalau basis datanya ini kuat ya, jadi katakanlah kalau kita ngomong machine learning ya, dia akan belajar selama studi kasus yang dimasukkan ke dalam sana itu semakin banyak, mungkin akan ada someday, mungkin akan bisa sampai ke sana, tapi nggak tahu sampai kapan itu. Nah, itu masih jadi persoalan besar ya. Kemudian juga AI juga bisa untuk membantu dalam conflict management, critical thinking, bahkan sampai ke common sense untuk fairness, humor dan sebagainya, serta bisa untuk wisdom nanti yang saya bilang tadi ke sana. Meski jangan berharap seperti kondisi wisdomnya manusia saat ini ya, AI masih bisa dibilang masih tertatih-tatih, tapi paling tidak arah ke sana itu sudah ada, meskipun ya seperti yang saya bilang belum bisa sampai dibandingkan dengan ini. Tapi balik lagi kepada tadi sebagai sebuah mesin pembelajaran ya, kalau kasusnya makin banyak itu kemungkinan akan jadi lebih cerdas nanti. Nggak usah jauh-jauh, saya misalkan menggunakan chat AI ya, chat GPT misalkan ya, kalau saya bikin chat GPT untuk berbagai macam persoalan yang umum IT misalkan, sangat cerdas ya, dia bisa memberikan saran, bisa memberikan suggestion dan sebagainya, sangat cerdas. Tapi begitu kemudian saya nanya tentang syariah, AI di sini masih bisa dibilang masih kayak anak TK, banyak hal yang belum ini. Jawab sederhana adalah ini harus kembali lagi konsultasi kepada pakarnya, konsultasi kembali kepada ahli syariahnya dan sebagainya. Jawaban standar di ujungnya rata-rata begitu. Tapi begitu kita ngomongnya udah atau IT dan sebagainya, itu tidak ada komen seperti itu di bagian akhir. Ini sebagai contoh sana. Nah, banyak risk dari adanya AI yaitu transparansi, privacy, autonomy, employment accountability, ya, inequality, justice, diversity, human figure, wisdom, ini semua jadi risiko dari IT. Ya, risiko dari AI ya. Jadi nanti kita lihat beberapa contoh kasus sederhana yang mungkin teman-teman juga ngalami, nanti kita bisa lihat misalkan kita ketikkan aja, misalkan kita bikin status di Facebook misalkan ini misalkan imam besar Habib Rizik misalkan, nah, maka pasti akan diblok, akan ini dan sebagainya. Nah, ini juga banyak hal yang kasus seperti itu. Nah, persoalannya adalah yang jadi key question nanti di dalam etik AI itu adalah bagaimana merancang AI yang aman dan ramah, yang tidak menempatkan manusia pada risiko. Ini juga pertanyaan yang paling dasar ya. Istilahnya adalah bagaimana mempromosikan AI yang tidak menimbulkan penderitaan bagi manusia ya. Bagaimana mampu membangun mesin yang menolak perintah yang ilegal dan tidak etis.
Bagaimana kita bisa membangun mesin yang bisa dipercaya. Nah, ini kata kunci suffering itu satu hal yang menakutkan dari perkembangan AI bagi manusia. Tapi di sisi lain juga adalah bagaimana ini bisa membuat trust bagi kita sebagai human untuk bisa menggunakan ini di masa-masa yang akan datang. Ini juga satu keyword yang penting ya. Kemudian juga bagaimana AI bisa didesain untuk recognize and resist hacking, abuse of malware. Nah ini juga sama. Karena ini nanti akan jadi senjata juga ketika kita katakanlah contoh sederhana. Saya misalkan sebenarnya tidak ada niatan apa-apa, saya hanya nge-crawl, saya hanya collect data dari internet, dari segala macam. Tapi ketika kemudian katakanlah saya ambil contoh, saya ngambil data GPS adalah. Data GPS kan normal, nggak ada sesuatu yang aneh ya. Tapi kemudian karena ada satu keperluan, saya terpaksa harus melihat data yang lain, misalkan data KTP. Nah, ketika saya konekkan antara data yang saya ambil dari GPS dan KTP, tiba-tiba saya dari situ dapatkan pola. Saya dapatkan pola, misalkan, oh si A ternyata ada kebiasaan pada awal-awal bulan kesini, pada pertengahan bulan begini. Pola itu semua terlihat, padahal tidak ada niatan sama sekali. Nah, dalam konteks ini, kalau saya ada niatan jelek, saya bisa untuk abuse, saya bisa macam-macam lah, itu bisa terjadi di sana. Nah, itu juga sama terjadi seperti itu. Nah, bagaimana mengelola risiko karena pengangguran akibat AI dan otomasi robotik? Nah, ini juga jadi pertanyaan besar yang mungkin jadi ini. Bagaimana memastikan dampak ekonomi AI bisa didistribusikan secara adil dan bukan memperbesar kesenjangan ekonomi dan politik. Apalagi kalau kita lihat di misalkan Pilpres kemarin, betapa mereka yang kuat di bidang AI-nya, mereka bisa ya macam-macam lah di sana ya. Ini kita bisa lihat ke sana. Yang juga bagaimana mendeteksi dan mitigasi risiko diskriminasi dan bias akibat penilaian mesin dalam proses rekrutmen, jurisprudensi dan sebagainya. Ya. Ini sangat banyak. Jadi contoh sederhana misalkan kalau kita eranya sekarang kita ngelamar pekerjaan di suatu tempat, pasti pihak RD yang pertama akan dicek adalah track record kita di medsos seperti apa. Kalau medsos kita ngomongnya banyak hal yang kemudian kontraproduktif ya, kita mungkin nggak akan sampai pada tahap untuk dipanggil aja nggak akan sampai. Yang ada udah langsung masuk kotak. Nah itu contoh sederhana itu. Kemudian bagaimana AI bertanggung jawab atas tindakan yang diambil tanpa arahan manusia. Jadi dalam konteks beberapa konteks misalkan kita ngomong robot gitu ya. Ketika tidak ada guidance dari manusia, apakah AI akan boleh kita minta pertanggungjawaban atas tindakan mereka? Gitu. Itu juga jadi pertanyaan besar yang mungkin perlu jadi keyword kita di ke depan ke sana. Dapatkah mesin memahami dan menerima risiko? Nah ini. Jadi katakanlah kalau kita misalkan bikin kecerdasan buatan, misalkan untuk deteksi apa gitu, terus kemudian deteksinya itu sampai pada satu kesimpulan, ternyata kesimpulan itu nanti bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu. Nah siapa yang harus bertanggung jawab atas itu? Nah ini juga jadi pertanyaan besar yang ke sana. Nah pertanyaan berikutnya adalah mungkinkah manusia mengontrol AI gitu ya? Lalu siapa yang berhak mengontrol atau mengarahkan teknologi AI? Tapi di sisi lain ada satu harapan besar bahwa bagaimana AI yang bertanggung jawab ini kita kembangkan terus sehingga ya itu tadi akhirnya bagaimana menciptakan keseimbangan ya di antara AI dan kekhawatiran kita sebagai manusia dan kemudian AI. Nah, jadi dalam konteks ini mungkin kan ada istilahnya social roles yang akan diganti dengan AI ya. Jadi caregivers misalkan katakanlah siapa yang jadi istilahnya yang membantu orang-orang tua di panti jompo dan sebagainya, siapa yang akan berperan di sana. Kemudian guru, apakah guru juga nanti someday akan digantikan oleh AI? Atau lebih indah lagi ulama, mungkinkah ulama nanti digantikan oleh AI? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tapi juga menarik untuk kita kaji ya. Seperti tadi di awal yang saya sampaikan tadi bahwa selama ini ya istilahnya knowledge engineer istilahnya basis knowledge-nya itu tadi makin banyak dan makin variatif, maka kemungkinan AI-nya itu akan semakin cerdas atau semakin tinggi. Demikian juga mungkin nggak sih polisi nanti digantikan oleh AI, tentara, kemudian advokat,
Bahkan sampai kemudian kata di beberapa negara di yang lainnya malah justru udah mulai lagi istilahnya kita nggak butuh lagi teman itu udah digantikan dengan AI karena dia tidak akan pernah culas pada kita dan sebagainya. Nah, dengan kondisi ini kemudian what are the risks of allowing AI to occupy these various roles? Jadi dalam konteks ini akhirnya ya kita harus memahami resiko-resiko apa sih yang mungkin akan terjadi ketika ini terjadi. Jadi dalam konteks ini adalah kita harus pahami bahwa what cognitive level one AI be able to do for us. Jadi kita mungkin tidak perlu mengkhawatirkan apa yang bisa AI lakukan untuk kita, tapi kita akan we will need more humans to do. Jadi dalam konteks ini mungkin akhirnya pertanyaan berikutnya adalah if we do it right, life with AI can be more human than life without it. Jadi ini dalam konteks sekarang ini mungkin kalau kita itu bisa hidup dengan bersama dengan AI, maka kita mungkin akan istilahnya akan lebih human ya dibanding kalau kita tanpa ini. Bayangkan ketika kita udah biasa menggunakan semua perangkat kita dibantu, katakanlah kayak misalkan saya ketika membuat artikel ilmiah misalkan saya banyak menggunakan katakanlah apa untuk mencari misalkan saya menggunakan fast viewer misalkan. Sekarang tanpa itu berat rasanya untuk bikin tulisan yang berbobot. Terus kemudian ketika saya menulis bahasa Inggris ya mungkin kalau kita sebagai orang yang bukan native English gitu ya, maka mungkin kita pakai translator dulu. Tapi kalau translator sekarang udah makin bagus. Tapi itu pun juga nggak cukup. Saya akhirnya rubah lagi translator dengan paraphrasing, misalkan dengan Willbot. Itu pun juga nggak cukup juga. Saya akhirnya membantu dengan pakai yang lain, misalkan Humata. Jadi daripada saya membaca 200 artikel kelamaan, butuh waktu, butuh ini, ya udah saya cemplungin ada Humata yang mensamarikan untuk saya. Jadi nulis paper sekarang udah bukan sesuatu yang susah lagi seperti dulu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong ini akhirnya yang repetisi, kalkulasi, statistical analysis dan prediction itu bisa dilakukan lebih baik dengan menggunakan AI. Tapi ketika kita ngomong creativity, kemudian sosial, hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ethical, and critical thinking skill, nah ini akan lebih menarik kalau kita banyak menggunakan kita sebagai human di sana. Hanya persoalannya kemudian mungkin nggak sih dua-duanya ini kita kombinasikan. Harusnya dua hal ini bisa dikombinasikan dengan lebih baik. Nah ini dari this future of human AI partnership, one that serve and enrich human lives won't happen organically. Nah persoalannya adalah pertumbuhan AI dan human ini nanti sebenarnya tidak terjadi secara organik. Jadi ini adalah pilihan bagi kita ya. Apakah kita akan berpartner dengan AI ataukah kita akan ini semuanya masalah pilihan. Jadi apakah organisasi, company atau government akan invest terkait dengan human capital untuk hal tersebut? Nah ini juga jadi pertanyaan ya. Jadi apakah di sisi lain kita juga under investment ya? Jadi ada pilihan tadi. Ya udah kita hentikan aja investasi ini. Atau kita degradasikan AI supaya kita aman gitu. Atau ya udah kalau gitu kita derajat kepercayaan kita pada AI itu kita turunkan. Ini masalah pilihan ya. Jadi sebenarnya ini masalah pilihan. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa akan butuhkan skill training untuk semua peran tadi ya. Jadi kita harus fleksibel untuk beradaptasi terhadap dampak ekonomi dan dampak ekonomi maupun edukasi terkait dengan hal tersebut. Jadi tapi satu hal yang pasti kita akan bisa menciptakan cukup banyak opportunity ya untuk dari adanya AI ini kita akan bisa dapatkan banyak opportunity yang kita bisa kembangkan lebih jauh. Nah, dari konteks saya keinginannya lagi adalah apakah kita akan ya itu tadi mengulangi kesalahan yang sama misalkan terkait dengan pestisida, plastik, sosial media yang lebih banyak negatifnya dibanding ini ya semua kembali lagi pada they still very much up to us, jadi tergantung pada kita akhirnya. Jadi pada akhirnya adalah human values remain sentral ya. Jadi kembali lagi pada nilai-nilai humanisme itu yang lebih sentral. Jadi dalam konteks ini mungkin kita perlu memahami ada value IT dan human yang perlu kita gabungkan. Yang pertama kalau kita ngomong mesin value adalah optimality, efficiency, speed, precision, classification, identification, discrimination, readability.
compressibility, replicability, invulnerability, dan reliability ini bisa semua diatasi oleh mesin ya. Tinggal kita kemudian satu hal yang lagi mungkin perlu kita ini kan, ketika kemudian hanya masalahnya ketika kemudian AI ini kemudian benar-benar merajalela, misalkan ya penggunaan biometrik baik wajah ataupun yang lain seringkali akan menghasilkan korelasi palsu ya. Banyak kasus ya, apalagi dengan fake biometrik itu juga banyak sehingga ada terjadi kasus itu. Demikian juga data training, kalau basis data trainingnya itu udah bias gender, rasis dan sebagainya, maka bisa digunakan untuk pembuatan DSS yang nampak objektif bagi hakim, guru dan lain-lain. Anggaplah AI juga bisa digunakan untuk memanipulasi, melemahkan atau mengambil keuntungan secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu, seperti media, pemungutan suara, keuangan dan sebagainya. Ini bisa memanfaatkan AI semua. Nah, siapkah kita mengelola risiko AI dibandingkan dengan manfaatnya? Nah, ini contoh kasus ya. Jadi begitu kita ngomong postingan Habib Rizik, apakah terjadi ini? Jadi pertanyaannya adalah in what sense isn't it true? Jadi alasan yang dikemukakan oleh ini adalah ini. These categories were created by an algorithm rather than by people. Jadi alasan yang dikemukakan oleh Facebook ketika konteksnya ini adalah ini kan hasil dari mesin, algoritma mesin, bukan by design oleh people. Nah, ini alasan-alasan seringkali digunakan oleh para pihak yang ketika dispute misuse dari AI di situ. Jadi dalam konteks ini ya mungkin yang paling penting adalah invest in human AI partnership. Jadi kita bagaimanapun juga akhirnya AI ini tetap akan selalu berkembang dan berkembang, meskipun kita akan menutupnya, tapi tetap dia akan berkembang, sehingga akan lebih bijak kalau kita invest di human dan AI partnership ke sana. Nah, persoalannya adalah kita harus tetap menyisakan ruang untuk plan for failure ya, bahwa AI ini bagaimanapun juga mesin, ada satu waktu mungkin ada bugs, ada apa, nah ini kita harus siap untuk failure di sana. Nah, persoalannya adalah what human values will this AI system reflect, magnify, reduce, or distort ya. Jadi nilai-nilai humanisme apa yang akan kita adopt di dalam sistem AI. Kemudian which human values could be ellipse or degrade. Jadi ya bagaimana nilai-nilai dari human value apa yang perlu kita degradasikan. Kemudian who may be harmed if that happens. Ya, siapa yang akan terganggu kalau itu semua terjadi. How? What are our harm mitigation and human value. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan agar hal-hal yang negatif tadi tidak terjadi. Jadi persoalannya adalah mungkin yang paling penting adalah gimana caranya semua tadi ya para pihak yang tadi ini adalah beradaptasi bagaimana AI ini bisa menyesuaikan dengan human value yang ada di kita. Kemudian fokus pada risk ya, jadi bahwa apapun nanti ada risikonya sehingga kita harus siap ya terhadap berbagai macam skenario. Ya. Kira-kira itu secara singkat, mungkin agak cepat tapi mudah-mudahan bisa mengcover yang 15 menit. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Adian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya percepat. Alhamdulillah, saya sebelumnya terima kasih pada Dr. Ardiansyah ini, Dr. Muhammad Ardiansyah, dan juga para pemateri hari ini. Izinkan saya memaparkan sedikit ya tentang kiat sukses di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah. Sebelumnya mungkin ini tiga tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya menerjemahkan, kami tim menerjemahkan satu kitab berjudul Ilawaladi. Judulnya Untuk Anakku. Nah, di awal pembahasan ini Ahmad Amin penulisnya, ini sastrawan Mesir, itu memaparkan 3 tipikal orang yang belajar di luar negeri. Nah, jadi menurut Ahmad Amin tuh kalau kita lihat ada 3 tipikal orang yang belajar di luar negeri. Nah, yang pertama itu katanya orang yang seperti lepas dari kandang. Jadi yang di negeri awalnya dia terkekang banget, habis itu ketika dia di negeri barunya dia bebas. Nah, ini banyak kita temukan di Timur Tengah. Khususan gitu ya, di Mesir sendiri pun kita menemukan ini. Tadinya dia dikawal oleh orang tua, guru,
Akhirnya mereka bebasnya. Akhirnya lupa tujuan mereka ke luar negeri. Terus yang kedua, ada orang yang kerjaannya tuh belajar aja. Tuh kalau nggak belajar. Pokoknya hidupnya itu kalau nggak buku, belajar, terus kelas, kampus gitu ya. Nah ini tidak salah. Tapi kata Ahmad Amin, orang-orang seperti ini nanti kalau pulang tuh hanya sebatas membawa ijazah saja yang mengantarkan dia kepada pekerjaan di tanah airnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga inilah yang Ahmad Amin pengen sorot, yaitu orang yang tahu orientasi belajar ke Timur Tengah atau ke luar negeri gitu ya. Jadi orang ini tidak hanya sebatas mempelajari apa yang ada di kuliahannya, tapi juga dia tuh peka. Nah, kalau bahasa Ahmad Amin, dia tuh menyadari atau mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya, budayanya, cara orang berinteraksi, dan lain sebagainya, atau hal-hal baru yang belum dia temukan di negaranya. Sehingga ketika dia pulang, dia bisa menerapkan hal itu di banyak tempat. Nah, menurut saya, hal-hal seperti inilah, atau yang ketiga inilah yang ingin dipesankan oleh Ahmad Amin kepada anaknya, juga kepada siapapun yang mempunyai anak didik di luar negeri gitu. Nah, karena banyak kita lihat hari ini, mereka yang ke luar negeri itu hanya belajar, atau bahkan tadi yang pertama, dia lupa atas tujuannya. Nah, maka itulah yang dipesankan oleh Ahmad Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekitar ini mungkin 4 tahun yang lalu juga saya menulis tentang satu artikel di website di apa namanya di Mesir ya, punya Jawa Barat, punya keluarga Jawa Barat tuh, judulnya yang diresahkan Ibnu Khaldun dari ngaji online. Ya, jadi intinya adalah Ibnu Khaldun kan hari ini tadi berbicara masalah ngaji online atau misalnya tadi AI, semua sudah bisa kita dapatkan di AI. Nah, jadi yang diresahkan Ibnu Khaldun, sebenarnya ngaji online belum ada zaman Ibnu Khaldun ya. Cuma Ibnu Khaldun sudah mewanti-wanti itu. Dengan apa? Dengan perkataan bahwasanya bertatap muka dengan seorang guru itu bisa menjadikan kita itu pribadi lah. Bisa menjadikan seorang murid itu meniru perilaku gurunya. Ya ibaratnya ada hikmah yang disampaikan oleh guru yang tidak bisa disampaikan dari online gitu. Atau dari AI itu sendiri. Karena ketika kita mengaji lewat bacaan AI, kita tuh tidak melihat guru itu menyampaikan. Kalau bahasa kita, dimensi keberkahannya itu kurang gitu. Nah, artinya itu dirasakan Ibnu Khaldun. Artinya ketika kita bertatap muka itu kita langsung bertemu dan kita bisa menyelesaikan. Bahkan di sini saya menulis, ya, jika ada yang nyeletuk, lah itu yang ngaji online sama hadir langsung, dua-duanya kan sama-sama paham. Atau bahkan yang ngaji online kadang lebih paham dari yang duduk langsung. Maka jawabannya, justru inilah yang dikhawatirkan. Pada hakikatnya yang ditakutkan dari belajar tanpa guru walau dengan rajin ikut ngaji online itu bukan pada pembahasan yang tidak dipahami, tapi pada pembahasan yang dianggap sudah paham dengan benar, padahal dia salah paham. Jadi bukan yang dia paham, bukan yang dia tidak paham, tapi yang dari dipahami. Lagi-lagi ini wisdom ya. Ini kan Ustadz sering menyebutkan bahwasanya kebijakan seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, maka inilah pentingnya kita bertatap muka dengan seorang guru. Ini poin yang kedua. Terus poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah jika kita kuliah di Timur Tengah gitu ya, banyak orang tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Ustadz, dia tidak memahami literasi dan juga dia tidak bisa menjawab tantangan kontemporer yang hari ini ada. Padahal itu sangat bertentangan dengan apa yang disajikan oleh Al-Azhar khususnya di Mesir gitu. Karena Al-Azhar itu kalau kita lihat semua ulamanya itu pasti menulis. Kita itu dapat setiap bulan itu majalah gratis. Majalah Al-Azhar gratis dan juga 2 buku milik para ulama yang direvisi dan ditahqiq itu oleh ulama-ulama yang ada sekarang di Hay'ah Kibar. Jadi ada Dewan Ulama Senior, itu meneliti kitab-kitab yang pernah manuskrip, akhirnya dicetak kitab. Dan semua ulama Al-Azhar itu menulis dalam majalah tersebut. Majalah itu dibagikan ke santri-santri Al-Azhar, ke mahasiswanya secara gratis. Kalaupun dijual pun paling 1.000-2.000 saja. Nah artinya literasi ini sangat digalakkan oleh Al-Azhar. Bahkan tidak ada ulama di Al-Azhar itu yang tidak menulis buku. Tapi sayangnya beberapa tadi yang disampaikan oleh Abah itu mereka yang datang ke Timur Tengah itu sangat buta dengan literasi. Ya mungkin kalau zaman sekarang tuh pinternya bikin konten lah gitu. Padahal bikin konten tuh ya bagus sih, tapi itu nggak ada. Maksudnya otoritas keilmuan itu kan sering disampaikan juga dibangun dari literasi gitu.
Jadi ulama itu dianggap punya otoritas ketika dia punya literasi. Dan ini Hay'ah Kibar Ulama, bisa kita lihat nama-nama ini pasti dari setiap mereka punya literasi. Dan satu lagi, yaitu mereka menjawab tantangan kontemporer. Kalau kita nanti ke Al-Azhar, itu banyak sekali halakoh-halakoh di Masjid Al-Azhar, dibuat halakoh pertemuan seperti ini. Itu misalnya ada permasalahan dalam hadis, itu langsung dijawab pada saat itu. Bahkan itu langsung tanya jawab lah bahasanya gitu. Tanya jawab, ada apa nih hari ini tentang hadis, dan langsung dijawab oleh ulama. Nah, pada intinya adalah ketika kita pergi ke luar negeri sana, khususnya di Timur Tengah, itu kita jangan sampai buta akan literasi, juga pemahaman tentang tantangan wacana kontemporer. Ya, mungkin itu saja. Dengan memahami 3 hal tadi ya, kita tahu kenapa kita ke luar negeri. Yang kedua, kita benar-benar mengaji. Yang kedua, kita meningkatkan literasi dan juga tantangan kontemporer. Mungkin cukup ya? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa didiskusikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir saya juga merasakan ya dari 3 materi yang sudah disampaikan itu terasa terlalu singkat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya terpikir nanti kita seminar ini harus kita lanjutkan lebih spesifik ya. Jadi nanti tentang AI, tentang era disrupsi ini kita bahas khusus. Kemudian juga tentang belajar di Timur Tengah ini bisa kita undang juga mungkin ustadz-ustadz yang lain yang pengalaman belajar di sana, karena memang ini sangat penting ya. Jadi saya terus terang menyaksikan dan mengingatkan banyak orang tua yang sangat berharap ketika anaknya belajar di Timur Tengah, tapi ternyata kurang persiapan. Jadi ketika di sana ya sayang sekali kalau dia tidak bisa menulis. Banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa ditulis ya. Karena ketika saya ke Sudan, ke Mesir, ya, ke Saudi dan lain-lain itu kekayaan intelektualnya banyak. Seperti Buya Hamka dulu, baru 7 bulan di Mekah suruh pulang sama Haji Agus Salim. Karena kata Haji Agus Salim, kalau kamu lama-lama di sini 20 tahun pulang jadi tukang baca doa. Ya, jadi kenapa Buya Hamka disuruh pulang? Nah, saya memahami, meskipun tidak diucapkan ya, tapi karena dalam yang disampaikan Bana tadi adalah tentang pemahaman terhadap tantangan kontemporer ya, dan aktivisme. Aktivisme ini aktivitas perjuangan. Ketika saya ke Mesir, saya alhamdulillah banyak ketemu dengan mahasiswa kita yang aktif ya, membela Palestina. Jadi mereka tidak hanya kutu buku tadi, tapi begitu modelnya. Nah, sebelum kita diskusi, sekarang udah 5.10, mungkin saya akan menyampaikan beberapa menit saja. Ya, Ibu sekalian ya, khususnya materi saya sebetulnya tentang bagaimana sukses di PTN. Ya, tentu sukses adalah dalam arti kuliah sukses itu seperti konsep universitas ideal ya, seperti kata Pak Nasir ya, tujuan pendidikan tinggi itu membentuk manusia yang seutuhnya, ya, manusia integral. Kalau istilah Prof. Alatas ya, insan adabi atau al-insan al-kulli, a universal man, manusia yang seutuhnya. Waktu kami berkunjung ke rumah Prof. Alatas dengan Ustadz Ardiansah, Dr. Nirwan diantar oleh Profesor Muhammad Nur waktu itu ya, Profesor Alatas kami tanya lagi, sebetulnya konsep adab di pendidikan tinggi itu seperti apa sih Prof? Gitu ya. Saya tanya langsung ke beliau. Prof. Alatas bilang, ya sebetulnya yang paling penting universitas itu ilmu-ilmu fardu ain. Nah, beliau tekankan universitas itu harus memberikan pendidikan yang seutuhnya, ya, manusia seutuhnya itu, manusia insan yang bertakwa, yang bermanfaat bagi sesama, ya, kemudian yang ta'allamal Qur'an wa 'allamahu dan seterusnya ya, itu adalah orang-orang yang memberikan manfaat ya pada sesamanya itu. Orang yang seutuhnya itu. Nah, Prof. Alatas sudah melihat ya bahwa kampus-kampus modern itu bahkan menurut beliau itu di epitome of zulm. Kampus-kampus modern yang model barat yang dibawa ke negeri kita ini kan memang tidak membentuk manusia seutuhnya. Ya, karena memang dia hanya mengarahkan ya lulusannya untuk bagaimana dia bisa bekerja. Apalagi setelah era industri,
universitas itu betul-betul dispesifikkan ya tujuannya melahirkan pekerja ya. Sampai seorang profesor di Amerika namanya Profesor Carol Quigley yang menulis buku Tragedy and Hope ya, itu mungkin saya tunjukkan contohnya ya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan ya, ada buku yang sudah saya tulis, Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi ya, pasca COVID-19 ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini data penting ya menurut saya dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, bahwa sekarang ini 80% mahasiswa itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Jadi sarjana Indonesia itu 80%-nya ya bekerja di luar bidang yang dipelajari gitu. Ya, jumlahnya 80%. Dan ketika pemerintah sekarang merancang lihat ya konsep kampus merdeka ini, pemerintah sudah memasukkan yang namanya konsep Polymath University. Nah, ini kadang-kadang susah diaplikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya kuliah di tempat umum, sekarang sudah lama ya diarahkan untuk tidak hanya belajar satu bidang kan, satu prodi gitu. Dia harus mengambil bidang yang lain. Biasanya 1 semester atau 2 semester ya dipersilahkan. Itu sebenarnya sudah digagas ya di tahun 2017. IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang era disrupsi, peluang dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, itu sudah mengingatkan bahwa pendidikan tinggi yang berjalan sekarang ini umumnya masih bersifat reduksionis, yaitu terlalu kecil dan sempit perspektifnya dalam melihat dan menganalisis satu masalah. Konsep linearitas masih banyak dijumpai dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Linearitas sebatas dalam pengelolaan program studi keilmuan, barangkali masih dimana. Namun selinearitas keilmuan jika dipahami secara ketat dan kaku akan membelenggu cara kerja, cara berpikir, kreativitas, serta inovasi para dosen dan mahasiswa. Makanya IP sudah merekomendasikan ya, dia contohkan Mark Zuckerberg ya, dia menemukan Facebook itu bukan hanya belajar IT, dalam porsi psikologi dan sosiologi sama banyak dan sama kuatnya dengan teknologi. Ketika SMA, Zuckerberg itu mempelajari sejarah dan filsafat Yunani di SMA. Kemudian dia mengambil program studi psikologi ketika kuliah S1. Steve Jobs mengatakan dalam DNA Apple itu sendiri dijelaskan bahwa teknologi saja tidaklah cukup. Teknologi yang dikawinkan dengan liberal art, ya, teknologi yang dikawinkan dengan humaniora lah, yang mengantarkan kita memperoleh hasil yang membuat hati kita puas. Nah, ini kan satu bentuk kreativitas ya yang nggak bisa linear lagi gitu ya. Nah, ada satu artikel yang bagus ditulis oleh seorang dosen Indonesia di Malaysia, kenapa sarjana menganggur dan revolusi pendidikan tinggi. Dia sudah mengingatkan ya, ada satu buku yang terbit 2019 ya di Amerika, judulnya Alternative Universities Speculative Design for Innovation in Higher Education. Ya, jadi sekarang ini untuk menjawab tantangan zaman sekarang gitu ya, beberapa model baru yang bisa diadopsi oleh dunia pendidikan tinggi. Salah satu model yang cukup menarik adalah Polymath University. Setiap mahasiswa mengambil 3 disiplin ilmu, yaitu triple majors. Misalnya akuntansi, fisika, sejarah, bisnis, sosiologi, filsafat, ya, keuangan, astronomi, agama, atau beberapa kombinasi yang lain. Nah, lahirnya ide Polymath University didasari oleh realitas dunia pekerjaan saat ini yang membutuhkan lulusan universitas yang mampu berpikir kreatif, lintas ilmu, dan multidimensi. Ada lagi yang namanya model Interface University, di mana mahasiswa dan dosen berinteraksi langsung dengan kecerdasan buatan. Ini dah ya, artificial intelligence. Model universitas ini dilatar belakangi oleh semakin terintegrasinya kecerdasan buatan dalam sektor industri dan jasa. Lulusan universitas harus mampu berinteraksi dan berpikir bersama komputer, bukan hanya sekedar menggunakannya. Ya, revolusi dunia pendidikan tinggi adalah proses yang tidak mudah. Hanya ada 3 institusi yang nyaris tidak berubah selama 200 tahun, yaitu institusi agama, monarki, dan universitas. Revolusi harus dimulai dari sekarang, sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pendidikan tinggi. Saya mengusulkan 3 strategi utama untuk menginisiasi revolusi dunia pendidikan tinggi. Silahkan, ada artikel yang bagus di
detik.com ya beberapa tahun yang lalu, dan ini menjadi salah satu pertimbangan kami gitu ya ketika di pesantren. Kemudian kita mendidik anak-anak ya sejak SMP, SMA dengan budaya literasi yang tinggi. Mereka harus dilatih menjadi pembelajar ya. Jadi bukan hanya mereka bisa apa, tapi mereka harus siap belajar apa saja dan cinta untuk belajar itu ya, budaya ilmu itu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan ketika Menteri Pendidikannya Muhammad Nasir itu pemerintah mengingatkan bahwa di era revolusi industri sekarang ini ya 4.0 itu harus disiapkan 4C ya, critical thinking ya, berpikir yang kreatif, berpikir yang komprehensif, kemudian creativity, communication, dan collaboration. Nah, ini yang disiapkan karena nah itulah Bapak Ibu sekalian ya kenapa kami kemudian ya di At-Taqwa ini memilih jalan sendiri ya. Kami kemudian mengambil jalur pendidikan di mana kami memutuskan anak-anak itu sebaiknya sampai S1 atau sebelumnya gitu ya. Nah, kami ada pre-university namanya At-Taqwa College, itu betul-betul matang dalam literasinya tadi itu ya, dalam akhlaknya, adabnya ya. Jadi sebelum dia kemana-mana kuliah keluar ya, bahkan pengalaman saya sendiri gitu ya, kalau anak itu misalnya pinter dan lain-lain, itu dia dididik ya, diarahkan menjadi ilmuwan, jadi ulama ya, dengan basis kepribadian yang kuat. Nah, dan itu nggak masalah karena keilmuan itu dibangun dari S2 ya. Bahkan menurut saya sekarang ini sudah tidak aneh lah ya, orang itu nanti punya bukan satu lagi gelar doktor ya, dia ke depan ini kalau bisa 2 gelar doktornya, satu doktor di bidang sains dan satu doktor di bidang ulumuddin. Saya sudah mengusulkan ya, misalnya di UGM waktu bulan Ramadan yang lalu saya ceramah di sana di Masjid UGM itu, saya mengusulkan UGM membuka prodi jurusan baru, yaitu jurusan kedokteran dan tafsir Al-Quran. Jadi di jurusan itulah ya dilahirkan ulama sekaligus dia punya skill dokter. Ya, kami juga sudah membuat MOU dengan satu universitas yang punya fakultas kedokteran. Ya, kami berharap nanti ke depan memang ada orang yang tadi ya, gagasan Polymed University itu. Ya. Jadi kalau sekarang kampus-kampus kita masih linear programnya dan orang tua masih berpikir bahwa sukses itu adalah kamu kuliah di sini nanti kerja di sini, itu mohon betul-betul memahami realitas sekarang ini ya. Nah, sebetulnya dari tahun 2017 saya sudah menulis ya, untuk menghadapi tantangan sekarang ini harus nyantri ya, kalau tidak akan mati. Maksudnya nyantri itu betul-betul pendidikan itu membentuk ya manusia yang seutuhnya, karena di pesantren itulah peluang untuk penanaman adab atau akhlak itu sangat dimungkinkan. Ya, jadi prinsip pendidikan kita adab, kemudian ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, saya kira ini gagasan umumnya. Jadi misalnya kalau anak misalnya sekarang ini kuliah di pendidikan tinggi umum, ya kita harus melengkapi ya dengan berbagai kemampuan yang lain, ya terutama pembinaan kepribadiannya. Karena hampir pasti universitas tidak akan sanggup membina mahasiswanya. Ada universitas negeri yang mahasiswanya sekitar 100.000 sekarang ini. Ya, apalagi sekarang musim rame-rame naiknya UKT yang luar biasa itu. Sebenarnya tadi saya tanya UKT berapa sih, katanya 14 juta setahun. Sebetulnya itu murah sih ya, cuma kita nggak bisa bayar gitu. Nah, jadi yang nggak bisa bayar itu harusnya bayar di pemerintah gitu ya. Nah, itu yang ada solusi lah itu ya, pemerintah. Nah, Bu San, saya kira begitu ya. Jadi secara umum memang terasa sekali seminar kita sangat singkat. Kita masih ada waktu beberapa, mungkin sekitar berapa 25 menit gitu ya. Nah, silakan barangkali kalau langsung saja kalau ada yang mau bertanya.